semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian informasi aja. Jadi banyak banget yang terbantu dengan termometer dari saya ini. Jadi ini dari Mona Bakeware. Jadi termometer ini banyak yang nanya ya. Jadi saya jawab satu-satu aja. Banyak banget yang nanya, Chef, apakah termometer ini berguna untuk semua oven? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Iya, karena termometer ini nggak cuma satu aja ya. Semuanya termometer itu cocok untuk semua oven. Karena kenapa? Karena contoh oven si A ini udah lama nih, udah lama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pasti kualitas si suhunya ini juga akan berkurang. Jadi kita butuh yang ini juga, Chef. Terus ya ada lagi yang nanya, Chef, apakah ini bisa rusak juga? Ya bisa juga rusak, tapi itu bisa 3 tahun, 4 tahun dan harganya 68.000 untuk 1 tahun, 2 tahun pasti sangat worth it lah. Dan ini juga kan nggak mungkin kalau misalnya kalian 10 hari rusak itu nggak mungkin. Jadi ini jangka waktunya juga tahunan juga, nggak mungkin langsung kita beli langsung rusak juga. Dan cocokkah untuk semua oven? Cocok, karena dari kayak listrik, oven tangkring itu seperti Hook, terus oven gas deck itu seperti kayak Sinmac, Getra dan lain-lainnya, dan oven gas jadul yang kayak diputar seperti itu juga perlu. Kenapa? Karena kita nggak tahu suhu yang, contoh misalnya aku set di oven ini 180 atas bawah ya, kita nggak tahu ini benar-benar di dalamnya 180 atau enggak, karena setiap pabrik itu mempunyai standarisasi yang berbeda-beda. Jadi kan saya banyak peserta khusus ya di sini. Peserta khusus saya jadi kayak contoh merek A nih di tahun 2011 ngeluarin, dan peserta khusus saya di 2017 dia beli lagi. Itu beda lagi suhunya, pengaturannya. Karena kenapa? Kualitasnya kesini kan standarnya makin bagus, mungkin dia itu juga yang membuat beda, atau standarnya juga diturunin, saya juga nggak tahu. Jadi kita butuh termometer ini. Jadi termometer ini harusnya ditaruhnya seperti apa sih, Chef? Jadi kalau misalnya kalian punya oven, nih saya buka ya. Ini ovennya dari Idealife. Ini maksimal ukuran loyangnya ini 30x30, ini masuk maksimal ya. Jadi kalian tinggal taruh aja di sini, di paling bawah. Taruh di rak paling bawah. Kalian tutup. Dari awal kalian panasin dan kalian sampai akhir masuk loyang, biarkan saja di sini. Itu caranya. Jadi contoh, misalnya aku di sini 180 pengennya diresep, buat resep lapis Surabaya dengan panggangan suhu 180. Aku set nih di sini 180 nih. Contoh 180. Ternyata di sini 150. Ya kita naikin terus saja. Kita naikin terus sampai di sininya 180. Ternyata udah 180 nih. Kalian pas buka, kalian masukin si adonan. Ternyata dia turun nih, Chef. Dia turun, nggak apa-apa, jangan panik, karena banyak banget yang nanyain setelah beli termometer ini, mereka jadi parnoan. Parnonya kenapa? Biasa kan kalau misalnya kita set kan 180, kita buka, kita tutup, oh ya udah. Setelah ada termometer ini, mereka parnoan, Chef kok turunnya jauh banget, Chef kok ini kok ternyata gini. Ternyata kalau misalnya suhu ini tuh kayak gini. Nggak apa-apa, karena kan kalian udah sebelum ada termometer ini, kalian udah setnya udah seperti ini. Jadi kalau misalnya turun ya udah nggak apa-apa, kalian jangan panik, udah biarin aja termometernya ada di dalam, kalian diemin. Dan kalau misalnya ada masalah lagi ternyata dia naik nih dari 180 ternyata bisa 190, 200, 210, kalian buka dikit, pintunya dikit aja sampai dia keluar. Begitu 185 mau ke 180 kan tutup lagi. Itu caranya kalian mendapatkan suhu yang pas. Ya, jadi dibuka dikit. Kalian tutup lagi. Chef, terus gimana sih caranya kalau misalnya oven ini tuh bisa standarisasinya sama? Ya caranya kalian harus memakai ini, termometer ini.
nggak bisa cara lain. Kenapa? Karena termometer ini contoh ya, kita contoh seperti kita ambil contohnya ruangan AC. Ketika kalian di ruangan ber-AC nih, kalian setel 16 derajat. 16 derajat. Kalian ada di ruangan yang sangat besar, satu AC ya, dengan ruangan sangat besar dan ruangan yang sangat kecil itu akan berbeda dinginnya. Bener kan? Jadi kalau contoh ruangannya besar banget, kalian 16 derajat, ya nggak akan berasa. Kalau kalian dikit aja 20 derajat pun AC itu akan sangat dingin sekali. Itu yang pertama. Yang kedua nih ya, jika di ruangan itu yang sama nih, kecil nih, kalian duduk di depan AC sama yang di paling pojok itu pasti juga akan beda dinginnya. Dan kalau misalnya satu orang dengan 20 orang di ruangan yang sama, 16 derajat pun akan terasa panas. Kenapa? Ya karena ada banyak orang makin banyak juga kebutuhan AC yang kalian harus dingin gitu. Jadi contoh tuh harus ada termometernya juga di ruangan itu. Misalnya kalian termometernya taruh sini. Oh ternyata untuk satu AC kurang nih, dengan ada orang 20, kalian tambah lagi satu AC hingga suhu di sininya ruangan ini 16 derajat. Nah, sama seperti termometer ini. Jadi kalian nggak tahu di dalam ini berapa. Kalian set di sini benar 180, tapi di dalam kalian nggak tahu. Bener kan? Benar-benar 180 atau enggak? Karena ini termometernya ada di luar. Di sini di luar dia hanya 180 tuh, ya udah di suhunya dia, tapi di dalam kan beda. Jadi kalian tuh butuh yang ini, termometer ini. Terus beli termometer yang di luar-luar bagaimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian beli di aku, biasa ini udah aku tes. Ini udah aku tes. Jadi kalau misalnya kalian beli di aku, minimal errornya itu sedikit sekali. Jadi kalau misalnya kalian beli di aku, itu udah aku tes. Jadi minimal kalian kalau misalnya pakai di rumah itu nggak beda jauh kalau misalnya dipakai sama aku. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, bisa langsung WhatsApp, nanti ada di bawah nomornya. Dan kalau misalnya kalian sering gagal-gagal mulu bikin kue, itu pasti suhu termometernya ini nggak sama dengan yang di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian buat kue tanpa termometer itu, kalian ibarat ya kayak buta aja, kalian nggak tahu di sini suhunya berapa. Dan kalau kebanyakan dari kalian itu yang masih baru, itu sering salah banget, kalian panggang di atas, di tengah-tengah, nggak di bawah di sini. Karena kalau misalnya api itu yang paling makin atas, itu makin panas, itu akan membuat si kue ini semakin gosong. Jadi kalau misalnya kalian panggang itu di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau pakai termometer ini tuh harus sejajar dengan loyang yang kalian panggang. Jadi contoh loyangnya di sini nih, taruh di sini, kalian taruh di sini juga nih, gitu. Dan ini masalah baru lagi kayak oven deck ya. Jadi kalau oven deck itu kan besar nih, semeja inilah. Jadi tuh sampai ada orang tuh bingung, di sini taruhnya beda, suhunya di sini beda ya, karena kuenya juga matangnya beda-beda. Jadi kalau yang pakai oven deck biasa pakai dua di sini, kiri kanan, biar tahu panasnya semana yang matang duluan. Jadi nanti bisa dituker seperti itu. Chef, kalau misalnya ini dibuka tutup, boleh nggak sih oven? Boleh, tapi itu hanya pada saat setengah jalan atau si kuenya ini sudah jadi. Jadi kalau misalnya kalian mau panggang kue, udah panggang, kalian mau muter, itu harus setengah jalan. Setengah jalan itu bagaimana sih Chef? Setengah jalan itu contoh, misalnya kalian itu ada waktu 20 menit matang nih, matang 20 menit. Kalian bagi dua, berarti kan 10 menit, itu sudah setengah jalan. Kalian bisa puter loyangnya, seperti itu. Jadi jangan kalian 5 menit buka tutup itu nggak bagus. Kenapa? Karena kue ini tuh sangat rentan kalau misalnya kalian itu suhunya turun drastis. Contoh suhunya turun drastis itu bagaimana sih Chef? Pada saat kalian panggang itu, kulit yang samping loyangnya ini akan mengkerut atau lepas dari si loyangnya. Karena itu perubahan suhu, jadi dia menciut samping-sampingnya. Dan termometer ini sangat berguna banget ya. Jadi kue itu harus mendapatkan panas yang pas pada saat masuk. Kenapa? Kalau misalnya panasnya kurang, kue itu akan berpinggang. Kalau panasnya
terlalu panas, kue itu akan mengkerut atasnya. Jadi harus benar-benar mendapatkan suhu yang pas untuk mendapatkan kue yang maksimal seperti itu. Jadi kita itu nggak boleh nggak pakai termometer ini pada saat kalian panggang kue. Kalau misalnya kalian panggang kue udah mengenal ovennya ya nggak apa-apa, nggak usah beli yang ini karena kalian sudah mengenal atau mengetahui kualitas oven kalian. Tapi kalau misalnya kalian masih baru, ini saya rekomen banget. Dan kalian kalau misalnya mau lihat testimoni itu ada di Instagram aku. Kalian bisa lihat sudah banyak testimoni yang sudah ada dan berhasil memakai termometer ini. Jadi ini termometer udah aku tes, udah aku uji coba. Jadi kalau misalnya kalian mau beli bisa ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga membuka wawasan kalian, menambah wawasan di dunia perbekingan kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.